Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar materi yang akan dipelajari dapat menambah ilmu, mudah untuk dipahami dan diterapkan dalam implementasinya. Silakan untuk Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa Ibu. Yang namanya dipanggil tolong raise hand ya. Baik, Bu. Alicia Marsha Iskandar. Baik, selanjutnya Lola Paramita. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Sally Febrianti. Hadir, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah anak-anak di sini, apakah anak-anak tahu materi mengenai apa yang akan dibahas pada hari ini? Apakah ada yang tahu? Tahu, Bu. Tidak, Bu. Baik, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi yaitu teks anekdot. Nah, apakah anak-anak di sini tahu mengenai pengertian dari anekdot itu sendiri? Apa ada yang sudah tahu? Cerita lucu, Bu. Iya, benar. Oke, baik.
Jadi untuk pengertian dari teks anekdot itu sendiri merupakan salah satu bentuk cerita lucu yang tadi sudah dikatakan oleh Lola, baik berupa kisah nyata atau rekaan yang biasanya terjadi di masyarakat. Nah, adapun dalam hal ini bertujuan untuk menghibur. Selain itu, juga tujuan lainnya yaitu menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Dalam pengertian lain, anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot biasanya mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan dari teks anekdot dan humor. Nah, jadi untuk perbedaan dari teks anekdot dan humor itu sendiri meliputi yang pertama itu ada ide cerita. Pada teks anekdot merupakan kisah nyata, sedangkan humor itu merupakan rekaan. Selanjutnya, isi dalam teks anekdot berupa masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor itu mengenai masalah tentang kehidupan sehari-hari atau umum. Yang ketiga itu dari aspek fungsi komunikasi. Nah, anekdot ini berfungsi untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan fungsi humor ialah untuk menghibur. Selanjutnya yang keempat itu dalam teks anekdot terdapat makna tersirat, sedangkan pada teks humor tidak ada makna atau pesan yang terdapat di dalamnya. Selain itu, juga terdapat struktur dari teks anekdot itu sendiri. Adapun strukturnya itu meliputi yang pertama itu abstrak, berupa bagian awal teks anekdot yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Nah, biasanya pada bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Selanjutnya yang kedua itu ada orientasi. Nah, pada bagian teks ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga itu ada krisis atau komplikasi. Nah, pada bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Selanjutnya yang keempat itu ada reaksi. Nah, pada bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Selanjutnya, struktur yang terakhir itu ada koda. Koda itu merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Nah, jadi sebelum kita membuat satu teks anekdot, terlebih dahulu kita menentukan topik. Maksud dari menentukan topik di sini ialah kita menentukan tema yang akan dibahas dalam teks anekdot tersebut. Nah, yang kedua itu
menentukan kritik yang ingin disajikan. Kritik itu misalnya tuh seperti sindiran atau kata-kata yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita harus merancang humornya. Maksud dari merancang humornya itu berupa seperti candaan atau yang lainnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu kita menentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. Selanjutnya yang kelima, rinci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang sebelumnya tadi sudah dibahas. Nah, yang keenam itu mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita utuh dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu melakukan penyuntingan. Nah, dalam penyuntingan ini seperti halnya mengecek kembali atau mengedit agar lebih baik. Nah, di sini Ibu sudah memberikan gambaran mengenai contoh dari teks anekdot. Dapat dilihat pada teks yang pertama itu membahas mengenai obrolan para presiden di dalam pesawat. Kemudian ada juga untuk contoh pada teks kedua, pada teks kedua ini yaitu mengenai tak punya latar belakang presiden. Baiklah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai materi teks anekdot. Nah, selanjutnya tadi kan sudah disampaikan juga terdapat contohnya. Baik, Ibu akan meminta salah satu siswa untuk dari kedua contoh teks anekdot yang sudah diberikan tadi, tolong berikan penjelasan terkait dengan teks tersebut. Apakah anak-anak di sini ada yang bisa untuk menjelaskan? Bisa, Bu. Oke, baik. Silakan kepada Lola Paramita untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi Bu, pada kedua teks yang telah disajikan tadi tuh sama-sama mengandung lelucon. Nah, keduanya juga sama-sama mengandung suatu kritik ataupun sindiran. Jadi teks satu itu menyindir kehidupan di daerah Pasar Tanah Abang yang tidak lepas dari kasus pencurian. Sedangkan pada teks nomor 2 itu berupa kritik terhadap kebijakan perlunya memiliki pengalaman ketika mau menduduki suatu jabatan. Nah, teks yang berkarakteristik seperti itulah yang disebut dengan bersifat teks anekdot. Nah, pada umumnya teks anekdot ini melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual, bahkan orang terkenal. Seperti pada contoh tersebut, terdapat tokoh almarhum Gus Dur yang sering dikenal sebagai mantan presiden Indonesia dan tokoh-tokoh terkenal lainnya.
Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih kepada Lola Paramita sudah bersedia untuk menjawab. Nah, anak-anak, selain contoh dari teks anekdot ini, selain berupa cerita, terdapat juga contoh berupa animasi gambar yang telah disajikan dalam PowerPoint. Di sini anak-anak bisa melihat sendiri, terdapat dua animasi gambar yang ada dan memiliki makna sendiri di dalamnya, yang terdapat di dalamnya. Nah, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai pemaparan tentang teks anekdot, dan juga sudah diberikan contohnya sebagai acuan kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, jadi di sini Ibu meminta kalian untuk membuat suatu teks cerita anekdot dengan ketentuan tema bebas. Nah, tugas ini merupakan tugas individu yang harus dikerjakan. Nah, untuk pembuatan teks cerita anekdot itu sendiri, anak-anak bisa menggunakan aplikasi Canva sebagai pembuatnya agar lebih bagus. Agar lebih bagus nantinya untuk melatih kreativitas kalian dalam pembelajaran. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, apakah di antara kalian masih ada yang belum paham atau mengerti mengenai materi yang telah disampaikan atau mengenai tugas yang telah diberikan? Apabila ada pertanyaan, bisa untuk disampaikan. Udah paham, Bu? Oke, baiklah, jika sudah paham. Oh iya, untuk tugas ini nantinya setelah kalian selesai mengerjakan, akan dipresentasikan di depan kelas, dan siswa lain akan menanggapinya satu sama lain. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita selesaikan sampai di sini. Oh iya, untuk tugas tadi dijadwalkan pada pertemuan selanjutnya kita bahas. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan tugas atau kendala yang dihadapi, bisa untuk menyampaikan kepada Ibu
Sudah jelas, Ibu. Oke, baiklah karena semuanya sudah jelas dan paham. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran pada hari ini kita selesaikan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, baiklah Ibu izin untuk undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.